Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi pertemuan yang ke-13. Alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, saya Widya Ningrum sebagai moderator. Saya Fania Griselda Wibowo sebagai presentator. Saya Sabrina Moni Putri sebagai presentator. Baiklah, presentasi pertama akan disampaikan oleh Fania. Kepada Fania kami persilakan. Yang pertama, kawasan bebas Sabang. Kota Sabang merupakan zona ekonomi bebas Indonesia. Ia sering disebut sebagai titik paling utara Indonesia, tepatnya di Pulau Rondo. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang ialah seluruh wilayah yang meliputi Kota Sabang, termasuk Pulau W, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo, Kecamatan Pulau Aceh, Pulau Breu, Pulau Nasi, Pulau Teunom, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pada tahun 2000 terjadi perencanaan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas oleh Presiden Abdurrahman Wahid di Sabang dengan diterbitkannya Inpres nomor 2 tahun 2000 pada tanggal 22 Januari tahun 2000. Kemudian diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2000 tanggal 1 September tahun 2000. Selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang nomor 37 tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Aktivitas pelabuhan bebas dan perdagangan bebas Sabang pada tahun 2002 mulai berdenyut dengan masuknya barang-barang dari luar negeri ke kawasan Sabang. Tetapi pada tahun 2004 aktivitas ini terhenti karena Aceh ditetapkan sebagai daerah darurat militer. Yang kedua, kawasan bebas Batam. Pada tanggal 19 Januari 2009, Presiden Indonesia secara resmi menyatakan Batam Bintan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas atau FTZ. Pada dasarnya, pembentukan FTZ di Pulau Batam adalah untuk menjadi kawasan industri yang diharapkan mampu menjadi pionir gerakan industrialisasi nasional, meningkatkan investasi dan meningkatkan produksi industri yang berorientasi ekspor. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019. Kawasan ini memiliki keistimewaan dibandingkan kawasan lain. Keberadaan kawasan tersebut dilatar belakangi oleh adanya industri-industri yang berorientasi untuk ekspor ke luar negeri. Dalam kawasan FTZ, para investor ataupun pengusaha akan mendapatkan pembebasan bea ekspor dan impor, pembebasan PPN, serta pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selain itu, ada pula pemberlakuan insentif yang diberikan oleh pemerintah bagi para pelaku usaha maupun investor yang ada di FTZ Batam. Pada dasarnya, pemberlakuan kawasan ini mengacu kepada pembebasan pajak ataupun cukai. Dengan peniadaan pajak, cukai, dan biaya lainnya, diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian di sektor jasa, manufaktur, serta perdagangan. Fungsi lainnya adalah untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia dengan negara-negara lainnya. Secara lebih khusus, kawasan perdagangan bebas diatur dalam PP nomor 48 tahun 2007. Dalam peraturan perundangan tersebut, pemerintah memberlakukan ketentuan khusus mengenai kepabeanan, perpajakan, keimigrasian, perizinan, dan juga ketenaga kerjaan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, presentasi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu yang ketiga, kawasan bebas Bintan. Atas dasar pertimbangan itu, pada 11 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan. Dalam perubahan ini disebutkan, kawasan Bintan diterapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas untuk jangka waktu 70 tahun sejak diberlakukannya peraturan pemerintah ini.
Kawasan Bintan ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas untuk jangka waktu 70 tahun sejak diberlakukannya peraturan pemerintahan ini. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan meliputi yang pertama, sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh kawasan industri Galang Batang, kawasan industri maritim, dan Pulau Lobam. Yang kedua, sebagian dari wilayah kota Tanjung Pinang yang meliputi kawasan industri Senggarang dan kawasan industri Dompak Darat. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sebagaimana dimaksud. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan bunyi pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yosana Haji Lawli pada tanggal 12 Oktober 2017. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Sabrina. Kepada Sabrina, kami persilakan. Materi yang keempat yaitu kawasan bebas Karimun. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 menetapkan sejumlah kriteria bagi suatu kawasan untuk dapat diusulkan menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, diantaranya kriteria yang terkait dengan letak kawasan tersebut. Letak Karimun di sisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia dan perannya yang demikian penting sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi Indonesia merupakan pertimbangan utama bagi penetapan kawasan Karimun menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Letak geografis Karimun yang unik dan khusus menjadikan posisi begitu sentral karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain dapat difungsikan sebagai sentral pengembangan industri syarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan dan pengembangan industri-industri dengan nilai tambah yang tinggi. Kawasan Karimun dapat pula berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain. Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional, maka kawasan Karimun dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. Selain itu, dengan posisi Karimun didukung oleh kondisi Sumatera yang telah jauh berkembang, memudahkan penyediaan tenaga kerja dan sarana pengembangan kemampuan tenaga kerja. Di samping itu, pada kawasan Karimun juga tersedia lahan dan industri pendukung. Namun, pertimbangan yang sangat penting adalah adanya komitmen pemerintah daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan pengolahan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Untuk itu, perlu diterbitkan peraturan pemerintah tentang penetapan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dengan batas-batas yang jelas dan mudah dikontrol keamanannya dan tidak mengganggu keberlanjutan lingkungan hidup sesuai rencana tata ruang wilayah nasional. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.